firman Tuhan lagi dijadikan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama saudara-saudari umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu Paskah yang keempat disebut juga sebagai hari Minggu Gembala yang baik. Seluruh bacaan serta doa sebagai gembala yang baik untuk kita nanti sebagai hari dunia untuk panggilan, terutama bagi mereka yang menerima panggilan untuk mengikuti Yesus sebagai imam dan gembala. Minggu ini adalah peringatan minggu panggilan yang ke-62 dengan tema Pesiara Pengharapan Anugerah Kehidupan. Maka doa dan kolekte yang kita kumpulkan hari ini kita peruntukkan untuk pembinaan para imam dan hidup bakti melalui dukungan terhadap seminari dan lembaga-lembaga pembinaan imam dan lembaga hidup bakti. Atas cara ini kita turut ambil bagian secara aktif, baik melalui doa maupun sini melalui dana dalam karya misi gereja, khususnya untuk panggilan dan pembinaan calon-calon imam. Tentu kita berdoa semoga minggu panggilan ini mendorong anak-anak muda mengikuti jalan panggilan sebagai imam atau biarawan-biarawati. Kita juga berdoa untuk para imam agar sungguh mengikuti teladan Yesus sebagai gembala yang baik. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita sambil mengakui kelemahan-kekurangan kita agar layak dan pantaslah kita mempersembahkan kurban dalam perayaan Ekaristi ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala baik yang mengenal kami domba-domba-Mu dengan segala kelemahan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang mempertaruhkan hidup-Mu demi keselamatan kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Allah dengan madah kemuliaan. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan,
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil nama kami masing-masing dan menuntun kami jalan hidup yang penuh makna sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur atas anugerah panggilan hidup yang Kau tanamkan dalam hati umat-Mu. Kami mohon dan berilah semua yang telah Kau panggil dalam hidup imamat, hidup bakti, dan panggilan hidup keluarga, agar setia dalam pelayanan dan kasih. Bangkitkanlah dalam hati kami, dalam hati kaum muda, keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadah, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata,
Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitahukan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi mengasuh perempuan-perempuan yang takut akan Allah dan membesar-membesar di kota itu. Dan dengan cara itu mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu.
Tuhan bersama. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kaum beriman, semua juga untuk anak-anak, orang muda yang ada di sini. Halo anak-anak, semangat. Ya. Hari ini memang pas karena memang hari Minggu panggilan, dan memang salah satu sasaran pewartaan pada hari Minggu panggilan ini adalah anak-anak dan juga orang muda. Mulai senyum-senyum, bagi mereka nanti semakin menjadi imam atau biarawati. Kebetulan juga pada hari Minggu panggilan ini ada hadiah dari kita Gereja Universal, Gereja Katolik, ya, karena kita tahu bersama Paus baru sudah terpilih untuk penggembalaan umat beriman, dan Kardinal Robert Francis Prepos terpilih menjadi Paus yang Paus berapa? Berapa? Paus yang ke-267. Nama Pausnya apa? Leo berapa? Leo 14. Rupanya mereka tahu semua ya calon-calon imam itu. Memilih Paus, nama Paus Leo ke-14, dan pemilihan nama ini bukan secara kebetulan, tetapi memang dari pemilihan nama ini kita sudah tahu arah penggembalaan dari Paus Leo ke-14 ini. Mengambil nama Paus Leo karena memang dalam sejarah gereja nama Paus Leo pertama sebuah dokumen penting yang membela hak-hak kaum buruh dan menekankan pentingnya keadilan
sosial dengan melakukan industrialisasi modern. Dan tentu harus dengan membatas paus yang ini menyampaikan kesimpulan tentang alat kepemimpinan. Moto dari paus apa? Tidak tahu ya. Il Ilo Uno Uno. Dalam Dia yang satu kita menjadi satu. Il Ilo Uno Uno. Bersatu untuk membangun kehidupan, membangun dunia. Ini yang coba dirangkum dalam penamaan dunia nama dan juga moto dari paus kita. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini tadi dikatakan sebagai minggu gembala yang baik. Dan sebagai minggu gembala yang baik, pasti kita mengharapkan penggembalaan para imam, uskup, biarawati juga mencontohi teladan dari Tuhan Yesus. Tentu juga harapan dengan kepemimpinan paus yang baru ini juga mengambil bagian dalam penggembalaan Yesus sebagai gembala yang baik. Ada 3 poin yang coba ditekankan dari dikatakan menjadi Yesus sebagai gembala yang baik. Ya, yang pertama bahwa gembala yang baik adalah membangun hubungan khusus antara gembala dan domba-dombanya. Yesus dikatakan dia mengenal domba-dombanya dan juga mereka domba-domba mengenal suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ini kriteria, salah satu kriteria untuk menjadi gembala yang baik. Ya, mengenal, kemudian mendengarkan suara dan mengikuti aku. Ya. Dan Yesus dalam praktek hidupnya memang demikian, mengenal domba-domba, kemudian banyak orang yang mendengarkan suaranya. Nah, saya kira hal ini menjadi kriteria juga bagi karya penggembalaan di tengah-tengah umat. Harus diakui bahwa banyak domba-domba lain kali kurang dikenal karena memang banyak, pastor cuma satu. Pastor juga lain kali sulit mengenal karena memang banyak. Tapi kita upayakan bersama, kita saling mengenal, kita saling mendengarkan sebagai ungkapan kita akan iman Kristus, iman kita kepada Kristus sebagai gembala yang baik. Yang mendengarkan, kita saling mengikuti, dan apa yang baik kita kembangkan dalam hidup. Hal lain dari ketika kita saling mengenal dan saling mendengarkan, lalu Yesus mau mencontohi ketika ada pengenalan yang intens, kita mau mengikuti, maka dikatakan di sana gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kerelaan kita untuk kemudian saling mendengarkan, mengikuti, maka kita juga rela berkorban, mengesampingkan kepentingan pribadi, keinginan diri, kemudian kita mengikuti gembala. Ini kriteria yang disampaikan. Sementara itu juga kita terpanggil untuk karya misi. Ya, ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan yang memerintah kita untuk pergi mewartakan kabar baik, Injil, sukacita, maka kita juga diutus untuk memberitakan kabar baik. Bahkan bukan hanya dalam kelompok kita, tetapi Yesus juga mengatakan, aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Makanya tadi dalam bacaan pertama, Paulus dan Barnabas diutus untuk menyampaikan firman, kabar baik kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena ini tugas penggembalaan. Kita ingat apa yang menjadi misi dari atau moto dari paus kita, Ilo Uno Unum. Ya, untuk mempersatukan semua kawanan domba. Itu kriteria pertama gembala yang baik adalah yang saling mendengarkan, mengikuti,
dan kemudian kita mau rela untuk berkorban. Kriteria kedua menjadi gembala yang baik adalah aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ungkapan sederhana sebenarnya dari sabda Tuhan ini, aku memberikan hidup yang kekal, tidak lain adalah bahwa kita semua dipanggil pada kekudusan. Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan kesejahteraan materi kepada para muridnya, tapi dia mengatakan supaya mereka pewartaan yang disampaikan adalah janji keselamatan, bukan kesejahteraan secara materi. Makanya kita selalu diajak untuk hidup sederhana. Karena apa? Tujuan kita yang sesungguhnya adalah memperoleh hidup kekal sebagaimana yang diwartakan oleh gembala utama kita. Ya. Dan hidup yang kekal inilah yang menjadi tujuan kita. Makanya memang lain kali kita merenungkan sabda Tuhan bukan perkara mudah. Kalau terang mungkin hitung-hitung gampang. Ya, kalau mungkin kita perhitungan secara matematis gampang, tetapi mewartakan tentang hidup kekal kerajaan Allah itu bukan perkara mudah, tidak gampang dipahami. Tetapi itulah yang harus diwartakan, karena Yesus mengatakan bahwa Dia akan memberikan jaminan atau hidup kekal kepada mereka yang mengikuti dan mendengarkan Dia. Hal ketiga yang disampaikan menjadi gembala yang baik dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Misi gereja dan misi Kristus itu adalah satu kesatuan. Misi Kristus akan senamanya diperjuangkan oleh kita umat beriman, oleh gereja. Jadi tidak berbeda antara yang diwartakan oleh Kristus tapi juga yang diusahakan oleh gereja. Ketika ada perbedaan maka kita tidak berada dalam satu kesatuan. Dan kesatuan ini disampaikan Yesus kepada para muridnya dengan jaminan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Nah, demikian pula kita dengan Kristus sebagai kepala juga adalah satu. Bukan apa yang disampaikan oleh Kristus lalu diabaikan oleh gereja, oleh umat beriman. Tapi menjadi satu kesatuan supaya keselamatan itu sungguh nyata di tengah kita. Makanya Yesus berdoa selalu supaya gerejanya, para muridnya, umat beriman selalu bersatu. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu. Ini satu kesatuan. Ketika umat beriman, para gembala mulai terpecah, lalu tujuan penggembalaan seperti yang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus tidak tercapai. Tetapi ketika ada kesatuan antara gembala dan umat, di sanalah penggembalaan itu menjadi nyata. Itu tiga kriteria gembala, kita menjadi gembala yang baik dalam kehidupan gereja mencontohi teladan Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendiang Paus Fransiskus yang memberi pesan di Minggu Panggilan ini mengingatkan lagi kepada kita semua bahwa panggilan sebuah anugerah berharga yang ditaburkan Allah dalam hati. Sebuah panggilan untuk keluar dari diri sendiri guna menempuh pesiarahan kasih dan pelayanan. Baik itu panggilan awam, panggilan terhadis maupun panggilan hidup bakti. Dan ini semua merupakan tanda pengharapan yang Allah taburkan bagi dunia dan bagi setiap anak-anaknya. Secara khusus lagi, sekali lagi, Paus menyapa kaum muda yang merupakan harapan gereja dengan memberikan satu pernyataan yang bagus. Ya. Ingat kaum muda, anak-anak sekami, ya, PPA dan orang-orang muda, dengar Paus Fransiskus mengatakan, kaum muda yang terkasih, hidupmu bukanlah sementara. Kamu saat ini adalah milik Allah. Perlu disadari bahwa anugerah kehidupan memerlukan tanggapan yang murah hati dan setia.
Lihatlah para orang kudus muda yang menanggapi panggilan Allah dengan sukacita. Lalu Paus Fransiskus memberikan contoh-contoh anak muda yang sudah mencapai kekudusan. Misalnya Santa Rosa de Lima, Santo Dominikus Savio, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang masa muda mereka sudah mengikuti Kristus dan mencapai kekudusan. Bahkan untuk orang-orang kudus zaman modern, sebentar lagi para beato yang akan diproklamirkan sebagai orang kudus, misalnya Carlo Acutis, ya, orang kudus di zaman modern, orang kudus milenial, ya. Pier Giorgio Frassati juga, dan masih banyak lagi anak-anak muda yang kemudian mencapai kekudusan. Mereka menjalani panggilan mereka. Kira-kira anak-anak muda boleh? Pastor tanya dulu, siapa yang mau jadi pastor? Coba angkat tangan. Ada juga ya, pastor mau hafal ini, muka-muka ini. Pastor hafal. Siapa yang jadi Yesus mau jadi Yesus? Banyak ya? Waduh. Orang tua coba lihat baik-baik, keinginan mereka bermenggebu-gebu, ya. Berarti kalau orang jadi kemudian itu orang salah. Mereka semangat. Terima kasih anak-anaknya. Mari yang remaja-remaja dong angkat tangan, ya. Kecuali Lucio Goni, dia masuk tes seminari dan lulus seminari Kakaskasen. Jadi yang enggak tes seminari, doakan Pak Lucio supaya dia terus ya. Jadi ya dia lulus untuk seminari. Nah, saudara-saudari terkasih, harus diakui akhirnya panggilan hidup apapun sebenarnya berawal dari kehidupan keluarga. Keluarga-keluarga kita sangat ulet untuk mendidik anak-anak kita menjadi pengusaha dan kemudian mereka sukses, ya. Ada juga yang mendorong anak-anaknya menjadi dokter, maka kita tidak pernah kekurangan dokter. Atau juga profesi-profesi lainnya, kita tidak pernah kekurangan profesi lain. Yang kurang adalah profesi menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan gereja, menjadi pelayan umat beriman, ya. Mudah-mudahan ada calon-calon seminaris, calon biarawan-biarawati, suster yang mau untuk mengabdikan diri dalam karya mereka. Tapi itu semua tergantung dari arah pembinaan iman keluarga, ya, dalam hidup. Sehingga ketika pembinaan iman dalam keluarga tidak berkembang, tidak hidup, maka pasti juga kita tidak bisa mengharapkan ada panggilan-panggilan subur dalam kehidupan umat. Makanya Paus Fransiskus menegaskan lagi panggilan ini. Gereja hidup dan berbuah ketika melahirkan panggilan-panggilan baru. Salah satu pernyataan yang menarik, gereja hidup dan berkembang ketika melahirkan panggilan-panggilan baru. Jangan sampai kemudian kita hanya menerima karya pelayanan dari yang lain, para umat gereja kita tidak memberi, ya, tenaga pelayanan pastoral untuk umat yang lain. Nah, ini yang perlu kita juga sadari. Jangan hanya kita menerima lagi, lain kali orang mengeluh, ya. Sudah menerima gratis, orang lain kali masih mengeluh. Aduh, begini. Sementara kita tidak pernah memberi dalam gereja pelayan-pelayan yang dibutuhkan. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Makanya sekali lagi Paus Fransiskus menyerukan, ayo muda, bukalah hati dan telinga Anda untuk panggilan Allah. Kita berdoa memohon bantuan doa Bunda Maria, Bunda Gereja dan Bunda Panggilan agar benih-benih panggilan tumbuh dalam kehidupan
umat, khususnya di paroki kita, Paroki Santo Paulus. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Maka marilah kita menyampaikan doa permohonan kepada Bapa di surga dengan pengantaraan Sang Gembala. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, dan pemimpin umat, semoga Bapa memberkati paus yang baru saja terpilih, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kita semakin mampu memperjuangkan kesejahteraan umum bagi semua warga dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, Sang Gembala. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang sudah meninggal dunia, semoga mereka yang sudah meninggal dunia diperkenankan menikmati kasih Bapa di surga dan tetap sehati dengan kita yang masih berjuang di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikutimu. Bantulah dan tuntunlah mereka, berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikutimu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para imam, suster, bruder yang sakit dan lanjut usia, semoga Allah yang setia menyertai dan menguatkan para imam, suster, bruder yang sakit dan lanjut usia dalam setiap situasi hidup, memberikan damai dan sukacita di hati mereka, serta menjadikan hidup dan doa-doa mereka berdaya guna bagi gereja dan dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para orang tua yang dengan tulus hati
mempersembahkan putra-putri mereka untuk menjadi pelayan di ladang Tuhan. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati iman dan ketulusan hati mereka, meneguhkan mereka dalam suka dan duka panggilan, serta memenuhi hidup mereka dengan sukacita sejati atas pengabdian anak-anak mereka bagi gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi komunitas kita, semoga kita semua senantiasa berani memberikan kesaksian iman yang hidup dan misioner di tengah masyarakat, menjadi saksi pengharapan, dan dengan rendah hati memberi ruang dan kesempatan bagi anak-anak muda untuk bertumbuh, mengenali panggilan Allah dalam hidup mereka, hingga akhirnya berani menyerahkan diri untuk bekerja di ladang Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, semoga Bapa memberi kita semangat bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu dalam membangun umat menjadi gereja, tanda kehadiran Bapa di masyarakat kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur atas ketambahan umur anak terkasih Selin Dominik, tepat pada hari ini berumur 5 tahun. Semoga Tuhan selalu memberkati, mendampingi, memberi dia kesehatan, kekuatan, dan menjadikan anak yang pintar serta bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga pula dia menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi keluarga, bagi sesama, dan kelak bagi kehidupan gereja. kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh kasih, keadilan, dan kedamaian berkat Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Berkami seluruh dunia. Nyanyilah bersama dengan iringan suwi. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergema merdu suaranya. Soraklah, haleluya, haleluya.
masa kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri Paskah ini kami bersyukur kepadamu. Sudilah Engkau terus-menerus membarui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengetaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Oleh wafatnya kematian kami tebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur. Pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Kini bagi kami Dia menjelaskan kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon
Bapa yang berbelas kasih sudah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan agar menjadi kami tubuh dan darah Tuhan kami. Bagi semua pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan marilah mewartakan misi Kristus kami, penderitaan dan kematian pada salib, juga memberi kanan kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai dan kami bersembah kepada-Mu kehidupan dan segala berkat. Pandanglah di hati persembahan gereja-Mu, dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam persatuan dengan kami akan memuji dan mengagungkan Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Di Salvatus Moniti et Divina Institutione Volati Audemus Dicere Pater Noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Fideasque sumus Domine ab omnibus ex beatas tem et appendus salvator nostri Iesu Christi. Beatum est gloria in secula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan beri kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa kita? Rosario. Yesus, junjunganku, dan Rosario, kekuatanku. Kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Masih tahu kan? Tahu lah. Oke. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya juga. Oh, kira sama cinta. Yesus cinta pada saya. Oh, lah ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada anak-anak kami. Mereka bertugas tapi juga menyempatkan menyanyi. Terima kasih untuk anak kami dan juga para pembina. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, doa tahun jubileum 2025. Ada teks-teks di bangku-bangku kita doakan bersama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Yesus Kristus Putra-Mu yang telah memberikan diri dan mengasihi kami sepenuhnya demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Semoga kami semakin merelakan diri dan setia dalam tuntunannya serta bersatu sebagai kawanannya dalam gereja-Mu. Berkatilah para imam, biarawan, biarawati, kaum religius, anggota hidup bakti, dan para rasul awam yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melanjutkan karya Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan warta gereja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama diucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Damianus Yangko ALOPR yang telah mempersembahkan misa kedua pada pagi hari ini. Diucapkan juga banyak terima kasih kepada para petugas liturgi, PPA, pemazmur, lektor, organis, prodiakon. Untuk berita paroki pada hari Minggu ini, yaitu hari Minggu Paskah keempat, Minggu Panggilan dengan tema Peziarah Pengharapan Anugerah Kehidupan. Berita paroki yang pertama, dalam rangka bulan Mei sebagai bulan Maria, paroki kita akan mengadakan ziarah pada hari Kamis 29 Mei 2025 di Palolo dalam rangka memperkenalkan seminari KPA kepada umat. Tim kerja adalah Korbit 1 DPP dengan seksi-seksinya, dibantu oleh KBK dan juga OMK untuk mempersiapkan lokasi. Mohon pengurus wilayah rohani dan stasi-stasi mempersiapkan umat untuk kegiatan ziarah ini. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah kendaraan, konsumsi, tempat duduk, yaitu bisa berupa tikar, koran, atau kursi. OMK paroki juga akan mempersiapkan lilin devosi. Mohon dukungan seluruh umat. Nanti juga OMK akan menjual beberapa minuman dan makanan ringan untuk penggalangan dana dalam rangka pertemuan berkala OMK Kefikepan Palu. Yang kedua, mohon seksi liturgi mencetak ulang doa tahun jubileum di sisi depan kertas dan doa rencana pemekaran keuskupan di sisi lainnya, dengan maksud agar kedua doa ini dapat didoakan bergantian. Untuk doa tahun jubileum didoakan pada setiap minggu, setiap misa pertama dan ketiga dalam bulan, sementara doa rencana pemekaran keuskupan pada minggu kedua dan keempat dalam bulan. Yang ketiga, terima kasih kepada umat, keluarga melalui wilayah rohani yang sudah melakukan aksi kuasa pembangunan sebagai aksi kita selama masa prapaskah. Ada peningkatan pengumpulan aksi kuasa di tahun ini jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tuhan membalas rela kita ber-APP dengan berkatnya yang melimpah. Informasi lainnya, agar gereja tetap terjaga ketertiban dan juga kekudusannya, maka pastor perlu menegaskan yang menggunakan gereja untuk kepentingan latihan atau kegiatan lainnya harus memberi tempat terlebih dahulu kepada pastor paroki. Untuk latihan kor sebaiknya menggunakan gazebo atau desain lantai 1. Bagaimana? Latihan kor di gereja hanya diizinkan jika sudah latihan akhir untuk penyesuaian suara dan tempat. Dan mohon perhatian untuk kita semua, sesudah berkat dan lagu penutup, mari kita jaga ketenangan dalam gereja ini. Jika ada umat yang mau bercerita atau diskusi, janganlah di dalam gereja, supaya tidak mengganggu orang yang masih suka berdoa pribadi. Berita-berita lainnya dapat dilihat di lembaran liturgi. Ada tambahan dari pastor paroki dipersilakan dengan pengumuman pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebagai penegasan dalam rangka panggilan, mari kita dengan anak-anak kita mendorong untuk yang tertarik panggilan khusus ke panggilan pelayanan, dan mari juga kita mendukung dan melalui doa-doa kita rencana pembukaan seminari KPA Palolo. Kita secara kesana dalam rangka terbentuknya atau berdirinya seminari KPA Palolo. Sampai sekarang ya sesuai dengan tulis masih 4 calon, jadi masih kurang. Mudah-mudahan akan bertambah dari paroki lain, tapi juga paroki kita. Jika memang tidak sampai 5 ke atas, memang pasti tahun ini kita belum buka, bisa buka, yang mungkin calon akan kita gabungkan lagi di Manado, kecuali kalau mungkin bisa mencapai ya 5 ke atas, atau kalau boleh sampai 10 siswa, supaya KPA ini akan bisa buka bulan Juli
Bapak Imam Projo dari Keuskupan Manado akan datang sekaligus berekoleksi dan menyerahkan dukungan untuk seminari Palolo. Itu satu kegembiraan jika seminari ini bisa datang ini, tapi memang tergantung dari siswa-siswa yang akan selain itu juga ada tes seminari Kekaskasen untuk gelombang pertama sudah selesai dan salah satu dari kita dia sudah lulus tes seminari masuk seminari Kekaskasen. Ada juga tes gelombang kedua bagi anak-anak tamat SMP yang mengikuti tes boleh mendaftarkan melalui seperti dan akan mengikuti tes lagi. Itu sebagai informasi tambahan untuk kita semua. Banyak untuk kebersamaan kita di minggu panggilan juga untuk anak-anak mereka bersemangat sampai sekarang mereka tetap bersemangat. Makanya ini juga dengan bersemangat lain suaranya tapi dengan merdu dari anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak PPA yang menjadi petugas pada misa pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, mari kita berdiri.